Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Lorika Melita Zenrata dari kelompok 2 mata kuliah Statistika 2. Baik, kelompok 2 kali ini membahas tentang uji Mann-Whitney dan uji Kurkulas-Wallis. Baik, alangkah lebih baiknya sebelum kita masuk ke pengolahan datanya, kita mengetahui apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan uji Kurkulas-Wallis maupun dengan uji Mann-Whitney. Baik, uji Kurkulas-Wallis adalah uji non-parametrik berbasis peringkat yang bertujuan untuk menentukan adakah perbedaan signifikan secara statistik antara dua atau lebih kelompok variabel independen pada dependen yang berskala data numerik. Kemudian kita masuk pada uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk mengetahui perbedaan dua median kelompok bebas apabila skala data variabel terikatnya adalah ordinal atau interval, tetapi tidak berdistribusi normal. Jadi, untuk lebih penjelasannya lagi, kita masuk pada pengolahan datanya. Baik, saya akan melanjutkan tentang uji Kruskal-Wallis dengan menggunakan aplikasi SPSS. Pertama, kita masuk pada bagian Excel, kita ketik datanya pada kode merek, kita kasih 1, 2, 3, dan 4. Seterusnya, kita buka aplikasi SPSS. Pada variable view, pada bagian nama, kita ketik masa dan merek. Pada bagian width, kita kasih angka 1, dan pada bagian label, kita ketik masa aktif dan masa dan merek baterai. Pada measure kita kasih scale. Pada bagian values kita ketik value 1. Pada labelnya kita kasih merek A. Terus bagian value 2 kita ketik merek B. Pada value 3 kita kasih merek C. Pada value 4 kita kasih merek D. Kita klik OK. Kita masuk dalam data view. Data yang kita buat tadi di Excel, pada masa aktif kita copy, lalu kita pindahkan di aplikasi SPSS. Dan pada kode merek kita copy, lalu kita pindahkan di SPSS. Seterusnya klik analyze, cari deskripsi statistik, dan klik explore. Pada masa aktif kita pindahkan di PDN list, dan merek baterai kita pindahkan di factor list. Seterusnya kita klik plots, checklist, normality, klik continue, lalu klik OK. Maka akan muncul hasil output dari data tersebut. Nah, dasar pengambilan keputusan pada uji normalitas data adalah jika nilai sig lebih besar dari 0,05, maka data tidak terdistribusi secara normal. Namun jika nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka data terdistribusi secara normal. Kita bisa melihat dari hasil output data tersebut ada salah satu data merek baterai yang tidak terdistribusi secara normal. Oleh karena itu kita bisa melakukan dengan menggunakan uji Kruskal-Wallis. Nah, cara melakukan uji Kruskal-Wallis dengan SPSS adalah caranya pertama, klik analyze, kemudian pilih non-parametric test, kemudian klik legacy dialog, kemudian pilih k-independent sample. Nah, kemudian akan muncul tabel dialog. Nah, kita pindahkan masa aktif ke tes variabel, baru merek baterai ke grouping variabel. Kemudian kita isi rank dengan menggunakan minimum 1 dan maksimum 4 karena kita ada 4 data. Kemudian klik continue baru OK. Nah,
Kemudian akan muncul hasil output dari uji Kruskal-Wallis tersebut. Nah, dasar pengambilan keputusan pengujian uji Kruskal-Wallis adalah jika nilai sig lebih besar dari 0,05, maka ada perbedaan, yaitu H0 ditolak dan H1 diterima. Namun, jika nilai sig lebih kecil dari 0,05, yaitu tidak ada perbedaan dari merit baterai dan massa aktifnya tersebut. Nah, dari hasil output uji Kruskal-Wallis tersebut kita bisa melihat bahwa nilai asumsi sig-nya adalah 0,10 yang berarti lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara massa baterai dan merit baterai dan massa aktif tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang uji Mann-Whitney. Nah, uji Mann-Whitney adalah uji tes non-parametrik yang dimana digunakan untuk mengetahui perbedaan median dua kelompok bebas apabila skala data variabel terikatnya adalah ordinal atau interval atau rasio tetapi tidak berdistribusi normal atau pengganti uji T. Dalam uji Mann-Whitney ini yang pertama itu skala data variabel terikat adalah ordinal, internal atau interval atau rasio. Apabila skala interval atau rasio asumsi normalitas tidak terpenuhi atau normalitas dapat diketahui setelah uji normalitas. Yang kedua, data berasal dari dua kelompok atau apabila data berasal dari 3 kelompok atau lebih, maka sebaiknya digunakan uji Kruskal-Wallis. Yang selanjutnya yaitu variabel independen satu dengan yang lain. Artinya, data berasal dari kelompok yang berbeda atau tidak berpasangan. Selanjutnya yaitu varians kedua kelompok atau homogen. Atau karena distribusi tidak normal, maka uji homogenitas yang dapat dilakukan adalah uji Lefferts test, di mana uji first F digunakan apabila asumsi normalitas telah terpenuhi. Nah, dalam melakukan uji Mann-Whitney test ini juga dasarnya ada dua, yaitu jika nilai sig 2 Taillet lebih kecil dari alfa 0,05 tidak terdapat perbedaan secara signifikan. Begitu juga dengan sebaliknya, jika nilai sig 2 Taillet lebih besar dari alfa 0,05 ada perbedaan secara signifikan. Terima kasih. Baik, teman-teman, di sini saya akan melanjutkan tentang tutorial uji Mann-Whitney. Sebelum kita masuk ke dalam tutorial uji Mann-Whitney, sebaiknya kita mengadakan tentang uji normalitas terlebih dahulu. Oke, pertama-tama kita sudah menginput datanya ya di dalam Excel. Lalu data tersebut kita blok secara bersamaan semuanya. Lalu kita klik CTRL plus C. Oke, setelah itu langsung kita berpindah ke SPSS dan kita langsung masuk ke data view. Kita klik pojok kanan paling kiri itu, lalu muncul semua hasilnya di sini ya teman-teman. Terus kita berpindah ke variable view dan di kolom nama itu kita ubah dia menjadi kelompok. Oke, setelah kita ubah juga di kolom selanjutnya kita ubah menjadi score. Oke. Lalu kita berpindah ke values. Di samping non itu terdapat 3 titik, kita klik dan kita langsung muncul tabel seperti ini. Lalu kita klik tanda tambah. Di value itu kita isi dengan angka 1 dan di label kita isi dengan kata kelompok 1. Oke, kita klik kembali tanda tambah, terus kita masuk ke kolom 2, kita klik value-nya nomor 2 dan labelnya dengan kata kelompok 2. Oke. Setelah itu kita klik OK dan kita pindah langsung ke data view. Jadi di situ sudah ada hasilnya yaitu kelompok dan itu skor. Kita sudah lihat di situ ya hasilnya sudah ada. Terus selanjutnya
Terus selanjutnya kita klik analyze di atas, terus kita cari kata deskriptif statistik. Terus kita masuk ke explore. Kita tekan explore. Di situ muncul ada kata kelompok sama skor. Nah, yang skor ini kita pindahkan ke dependent list, dan yang kelompok ini kita pindahkan ke factor list. Oke, terus kita masuk ke plots, kita klik plots. Di situ kita harus checklist normality plots with test. Terus langsung kita klik OK. Setelah itu sudah kita klik OK. Setelah itu akan muncul semua hasil-hasilnya ya. Kita sudah ada di sini semua hasil-hasilnya. Kita bisa lihat di sini ya semua hasil-hasilnya. Masuk ya, semua ada hasilnya semuanya. Kita lihat sampai bawah. Terus yang test of normality ini kita pindahkan dia ke Word. Kita copy dulu ya. Kita copy CTRL plus C, terus kita copy, terus kita masuk ke Word tadi. Nah, di Word ini kita harus melihat ya hasilnya ini dia apakah berdistribusi dengan normal atau tidak berdistribusi dengan normal. Baik, kita sudah pindahkan ya, kita tekan CTRL plus F, kita sudah pindahkan, ini juga sudah kita pindahkan. Oke, kita langsung lihat ya di situ, jika nilai signifikan atau nilai P value kurang dari 0,05, maka data tidak terdistribusi dengan normal. Tapi jika signifikan P value atau P value lebih besar dari 0,05, maka terdistribusi dengan normal. Oke, di situ kita bisa lihat ya, yang kelompok 1 itu hasilnya signifikannya 0,453. Yang di kelompok 2 itu signifikannya 0,889. Oke, 0,889 iya. Setelah itu sudah kita tahu kan tadi di awal itu, jika signifikannya nilai P value-nya kurang dari 0,5, maka berkesimpulan data tidak berdistribusi secara normal. Tapi jika signifikan atau P value lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan data berdistribusi secara normal. Jadi yang di kelompok 1 ini, yang 0,453 ini, data tidak berdistribusi dengan normal. Tetapi kalau yang di kelompok 2 0,889, data juga tidak berdistribusi dengan normal. Maka selanjutnya habis kita sudah pindahkan semuanya di Word, langsung masuk di uji Manwitne yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi kami selanjutnya. Bagian ini kita akan masuk ke bagian SPPS, bagian analisis bagian atas. Setelah itu kita akan menggeser ke bagian bawah, yaitu non-narrative text. Di bagian ini kita akan masuk ke legal dialogs. Setelah itu kita akan masuk ke dependent. Nah, di bagian ini kita akan masuk ke bagian score. Nah, di bagian score itu kita masukkan teks, variable, dan kelompok bagian grup. Setelah itu kita masuk delete grup 1 untuk 1 dan grup 2 untuk nomor 2. Setelah itu kita klik continue, dan bagian atas kanan continuous. Setelah itu kita akan checklist bagian deskriptif dan continue. Setelah itu kita akan masuk ke bagian OK. Nah, di bagian OK ini kita sudah mendapatkan hasil yang sudah kita cari, yang sudah terpampang, di mana ada manual text dan teks statistik. Di bagian teks statistik kita akan suruh ke bagian atas dulu. Di bagian itu ada tabel, dan setelah itu kita akan ngeblok dulu bagian rank, bagian rank dan teks statistik. Kita akan blok, dan kita akan masuk ke bagian soal.
yang sudah kita dapat, itu sudah kita cari. Itu setelah itu kita akan klik di sini, yaitu kita akan paste hasil yang sudah kita cari tadi. Nah, itu ada bagian rex dan sebelumnya ada statistik. Nah, kita atur dulu, kita blok dulu, kita atur, kita akan masuk ke balance. Nah, di sini kita sudah teratur dengan baik. Scroll ke atas, kita atur dulu, kita atur biar teratur dengan baik. Kita hapus dulu, kita rapatkan, kita masukkan teksnya dulu sebaiknya. Nah, setelah itu kita blok ini bagian ini, kita blok, kita copy, kita geser ke bawah ke halaman selanjutnya, kita paste di sini. Jika nilai SM-SIG dan seterusnya. Nah, di sini kita atur dulu. Di sini dasar pengujian statistik ini, man-wide ini, jika nilainya SMP SIG to Thailand lebih kecil dari 8, maka kita blok dulu, kita simpan. Kita akan blok bagian ini SMP SIG to dengan nilai 462. Nilai 462. Terus itu kita akan paste ke sini. Nah, itu hasilnya SMP SIG to Thailand 462. Kita akan tambah 0,462. Nah, kita akan atur dulu. Setelah kita atur nanti, kita akan blok bagian ini ke sini nantinya. Nah, kita mulai dari sini sampai di signifikannya saja. Nah, kita pindahkan ke sini. Nah, itu jika nilai SMP SIG to Thailand lebih kecil dari alpha 0,05. Nah, 0,5 kita blok dulu. Kita di sini kita akan tulis 0,462 ini dari hasil yang sudah kita dapatkan di aplikasi SPPS kita sebelumnya. Kita pindahkan, kita enter. Nah, ini jadi bisa kita simpulkan nantinya kita secara uji man-wide maka tidak ada perbedaan secara signifikan. Nah, kita blok. Nah, ini dia secara umum, maka secara uji man-wide kami itu tidak ada perbedaan secara signifikan. Nah, ini diuji pada SPPS 29,04. Demikian yang bisa. Teman-teman, demikian hasil pemaparan dari kelompok kami tentang uji Kruskal-Wallis dan uji man-wide. Jikalau ada saran, sanggahan, ataupun pertanyaan, silakan komen di kolom komentar ataupun di grup statistika. Semoga video ini bermanfaat kepada kita semua. Terima kasih, ya ahou.